Apakah Anda pernah merasa amarah menguasai diri? Atau keinginan yang tak terkendali membuat Anda melakukan hal yang tak diinginkan? Hati kita adalah benteng, tapi setan terus mencari celah untuk masuk. Temukan cara melindungi diri dari bisikan setan dan jaga hati Anda tetap bersih dalam video ini. Nah, pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang hal yang paling penting dalam menata hati ataupun membersihkan jiwa kita. Disebut oleh ulama dengan istilah madakhilus syaiton ilal qalb. Penjelasan tentang jalan-jalan masuknya syaiton ke dalam hati manusia. Syekh Said Hawa menjelaskan bahwa hati itu seperti sebuah benteng. Jadi kalau ada kerajaan, maka hati adalah benteng dari kerajaan itu. Jadi kalau misalnya diri kita adalah sebuah kerajaan yang berisi berbagai macam organ, kemudian bagian-bagian dari tubuh kita, mulai dari pikiran sampai jawarih, yaitu anggota tubuh kita seperti organ kaki dan tangan, maka bentengnya adalah hati. Sehingga syaitan akan mencari-cari jalan gimana cara bisa menembus benteng tersebut, bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Kalau dia sudah berhasil masuk ke dalam benteng itu, maka dia akan menguasai satu kerajaan. Jadi ibaratnya hati adalah benteng, sedangkan syaitan adalah musuh yang sedang mencari jalan untuk menembus benteng tersebut. Sehingga kita perlu cari tahu biasanya apa aja yang dibidik oleh musuh ini, oleh syaitan ini agar dia bisa menembus benteng hati manusia. Syekh Said Hawa dan para ulama menjelaskan ada banyak sekali jalan-jalan atau celah-celah syaitan masuk ke dalam hati manusia. Di antara yang paling berpengaruh itu yang pertama adalah al-ghadab wasyahwah. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Karena marah itu pintu yang paling rentan masuknya syaitan ke dalam diri manusia. Makanya banyak banget orang ketika dia marah, dia jadi kesurupan misalnya. Atau setidaknya kalau nggak kesurupan pun dia jadi meledak-ledak, dia jadi lupa diri, dia jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela, dia jadi berperangai dengan perangai yang dia sendiri malu. Kan banyak sekarang viral ya, ketika orang lagi marah di jalan, marah-marah, kemudian perilakunya itu ternyata nggak dia sadari direkam oleh orang lain. Karena sekarang zamannya sosial media dengan gadget, kerekam, pas dia nonton sendiri dia jadi malu gitu. Kan banyak dulu tuh, ada yang pas mudik dulu tuh, ada yang marah-marah karena udah macet, terus ditutup jalannya, dia buka kaca mobil, dia keluarkan kalimat mencela, kalimat menghina, mengutuk. Pas dia ngelihat sendiri video dia ketika marah, dia ngerasa malu, akhirnya minta maaf. Ini gara-gara apa? Gara-gara marah membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga ketika syaitan udah masuk ke dalam diri seseorang, gak mungkin kecuali menggoda orang itu kepada dosa-dosa. Baik dengan perilaku, dengan ucapan, dengan banyak hal. Pintunya adalah marah. Sekarang malah marah ini lebih luas daripada sekedar, kalau dulu kan marah kayak emosi kemudian dia jadi membentak atau berbuat zalim. Kalau sekarang mungkin varian dari marah itu udah lebih luas. Ada orang yang sekarang ketika dia marah, dia mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk yang mengerikan. Termasuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Yang kita kenal dengan istilah mental illness sekarang tuh. Banyak banget orang yang kena mental illness gara-gara dia marah, kecewa. Bisa jadi dia kecewa dan marah terhadap takdir. Dia marah kepada Allah, dia marah kepada pasangan, dia marah kepada kondisi, dia marah kepada tetangga. Akhirnya ekspresinya mengerikan gitu. Kalau nggak menyakiti dirinya sendiri, dia menyakiti orang lain. Ini nih dahsyatnya setan ketika udah masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu marah. Itu yang paling mengerikan di antara semua celah-celah setan masuk ke dalam diri manusia. Makanya Nabi mengatakan, ketika ditanya, ya Rasulullah beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Nabi mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya, marah itu bahaya. Bahkan karena marah seorang anak bisa menyakiti orang tuanya. Seorang anak gara-gara nggak dikasih uang untuk game online, akhirnya dia memukul ibunya. Seorang murid memukul gurunya gara-gara gadgetnya mungkin ditahan sama guru, akhirnya gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Seorang tetangga
hanya gara-gara masalah sepele, parkir mobil atau mungkin masalah anak, masalah hewan peliharaan dan seterusnya, akhirnya jadi ribut, bahkan ngeluarin pistol segala macam. Itu semuanya pintunya marah. Jadi di antara madakhilus syaitan fi qalbi ila qalbi mu'min atau ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati seseorang itu yang paling berbahaya adalah al-ghadab, marah. Marah ini bukan hanya amarah tetapi juga emosional yang tidak stabil. Kecewa bagian dari marah, kemudian membentak bagian dari marah, protes atau mempertanyakan sebuah ketentuan Allah dalam takdir hidupnya juga bentuk dari marah. Sehingga kalau kita nggak bisa mengendalikan marah kita, kemungkinan besar kita akan dikendalikan oleh syaitan. Pertanyaannya, gimana cara mengendalikan marah? Yang paling gampang mengendalikan marah itu adalah dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Kalau kita marah terhadap keadaan, kita ingat pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin tega menyakiti saya. Kalau kita lagi marah karena kecewa kepada manusia, ingat Allah. Kita bisa kecewa sama manusia tapi nggak usah khawatir, Allah nggak bakal ngecewain kita. Jadi berharap aja sama Allah. Intinya jadikan zikir sebagai syifa, sebagai obat marah kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan marah, kata ulama, maka syaitan la'ibas syaitanu bihi kama yal'abus sabiyyu bil qurrah. Jadi syaitan akan mempermainkan kita seperti seorang anak kecil bermain-main dengan bola. Jadi kalau kita marah, setan masuk, maka syaitan akan mempermainkan kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita akan dipermainkan seperti anak kecil mempermainkan bola. Coba perhatikan gimana anak kecil main bola. Sekali dilempar, sekali diinjak, sekali gelinding dan seterusnya. Karena mudah sekali buat anak kecil mempermainkan bola yang ada di tangan mereka. Maka semudah itulah syaitan mempermainkan manusia karena marahnya. Yang kedua, kata ulama, madakhilus syaitan ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah syahwah. Syahwah itu bahasa kita mungkin syahwat. Syahwat itu nafsu. Terutama nafsu yang berhubungan dengan kebutuhan biologis. Nah, itulah kenapa Islam mensyariatkan pernikahan, dan salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah supaya laki-laki menjadi tenang dengan kebutuhan biologisnya karena sudah bisa disalurkan secara halal dan berkah kepada istrinya yang sah. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Jadi kalau misalnya ada cewek bilang gini, lo mah nikah karena nafsu. Ya emang, nikah emang karena nafsu. Kalau nggak nafsu, maka pernikahan buat dia bukan sesuatu yang sangat membutuhkan. Walaupun tetap cinta, walaupun tetap ada tanggung jawab, ada sisi akhlaknya, tapi tetap aja salah satu di antara alasan Islam mensyariatkan pernikahan, terutama buat laki-laki, adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara berkah dan halal. Karena kalau dia tidak menikah, maka dia akan menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang haram dan hina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman, alladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ini artinya bahwa salah satu tujuan mereka menikah, seorang laki-laki menikahi perempuan itu adalah illa ala azwajihim, supaya mereka punya istri untuk mereka menyalurkan kebutuhan syahwat ataupun biologis mereka dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi ini solusinya supaya kita tidak dikendalikan oleh syaitan. Sekarang banyak banget ya orang yang karena kebutuhan biologis yang tinggi, ditambah lagi mungkin di-trigger oleh kondisi masyarakatnya, di-trigger oleh apa yang dia lihat di sosial media, di gadgetnya, semakin besar rasa syahwatnya, maka semakin mudah dia dikendalikan oleh syaitan. Kita mendengar cerita seorang kakek berbuat asusila. Sekarang bahkan ada yang namanya begal payudara, kemudian anak kecil jadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa, bahkan ayah dengan anak kandungnya sendiri, ayah tiri dengan anak tirinya. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa mengerikan dan memalukan, itu karena mereka tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologis mereka atau syahwat mereka. Sehingga akhirnya mereka dikendalikan oleh syaitan, dan syaitan pasti menyuruh mereka kepada fahsya dan munkar.
Setan itu nggak menyuruh kecuali kepada fahsya dan mungkar, kepada perbuatan yang hina dan yang merugikan banyak orang. Fahsya itu perbuatan yang hina, sedangkan mungkar merugikan banyak orang. Belum lagi nanti yang viral kejadian muda-mudi pasangan anak muda, laki-laki dan perempuan yang mereka melakukan perilaku yang sangat tidak pantas di tempat umum. Mereka lakukan di pinggir jalan, di kebun, di depan stasiun, bahkan di halte, di banyak tempat, seolah-olah mereka bukan lagi manusia, mirip dengan hewan-hewan ternak yang melakukan dimanapun. Kenapa hilang rasa malu mereka? Karena mereka sudah dikendalikan oleh syaitan. Kenapa mereka dikendalikan oleh syaitan? Karena mereka tidak mampu menyalurkan kebutuhan syahwat mereka dengan cara yang halal. Padahal Allah sudah mensyariatkan untuk mereka nikah. Dan nikah itu termasuk di antara ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara masuk setan ke dalam hati manusia itu lewat ghadab, lewat marah, dan yang kedua lewat asyahwah ataupun hawa nafsu. Nah, yang ketiga sekarang kata ulama adalah jalan masuknya setan ke dalam hati manusia itu lewat al-hasad, lewat iri dan dengki. Apa makna dari iri dan dengki? Iri itu artinya kita menginginkan atau mencintai sesuatu yang ada pada diri orang lain. Sehingga kita melupakan kebaikan yang ada dalam diri kita atau dalam kehidupan kita. Ini namanya iri. Sedangkan dengki lebih parah daripada iri, di mana kita menginginkan dan mencintai sesuatu yang ada pada diri orang lain, lalu kita berharap orang itu kehilangan semua kebaikan-kebaikan yang kita inginkan dari dia. Misalnya ada orang yang sebutlah fisiknya ya, dia misalnya keren, cantik, ganteng, putih. Sehingga kita merasa iri, pengen kayak dia, pengen cantik, pengen ganteng kayak dia. Lebih parah lagi kita dengki, pengennya dianya jadi jelek gitu. Siapa tahu kita berharap dia celaka, kena musibah sehingga dia jadi nggak keren lagi. Itu namanya dengki. Jadi iri dengki ini adalah sifat dasar manusia yang semua orang sebetulnya punya, rasa iri itu punya. Tetapi ada yang kemudian dipupuk menjadi sesuatu yang penyakit besar kayak kanker gitu kalau di dalam fisik kita. Ada yang kemudian ditekan sehingga dia tidak terlalu dominan gitu. Nah, kalau kita membiarkan rasa iri ini dipupuk dengan cara apa? Dengan sering membicarakan tentang orang lain, dengan sering memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan orang lain sampai lupa dengan diri kita sendiri, sampai ada muncul istilah rumput tetangga itu lebih baik, lebih hijau. Nah, kalau kita sering ngelihat keluar dan melupakan diri kita, berarti kita sedang memupuk rasa iri dan dengki. Dan itu akan jadi celah masuknya syaitan. Sampai Nabi bersabda, keinginanmu terhadap sesuatu seringkali membuat engkau merasa buta dan tuli. Jadi keinginan kita terhadap sesuatu sering membutakan kita dan membuat kita tidak lagi mampu mendengar hal-hal yang baik atau nasihat-nasihat yang baik. Karena terlalu menginginkan, harison, terlalu pengen apa yang orang lain punya. Ada orang yang misalnya karena ngelihat postingan-postingan di sosial media ya, ada artis, sebutlah artis tuh jalan-jalan ke luar negeri atau memamerkan kendaraan yang mobil sportnya misalnya, atau ada juga yang seleb menikah dan biaya pernikahannya, acara weddingnya menghabiskan dana sekian miliar misalnya. Terus kita yang menonton itu lewat gosip, lewat gadget yang viral di sosmed, tiba-tiba muncul rasa menginginkan. Kalau masih sedikit menginginkan, masih wajar karena itu sifat dasar manusia. Tapi kalau kita sering-sering nonton yang kayak gitu, lama-lama jadi kepengen banget kan. Akhirnya karena kita kepengen banget, masuklah syaitan, menggelapkan pikiran kita. Mulailah muncul niat-niat yang buruk. Apakah mencuri, apakah merampok, apakah menipu, apakah korupsi. Minimal menipu dalam perdagangan. Karena pengen cepat kaya, pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya dia gak jujur lagi dalam usahanya, dalam dagang bisnisnya. Nah, ini kenapa bisa sampai terjerumus kepada dosa? Gara-gara dia terlalu menginginkan apa yang sering dia lihat di sosial media, kemudian keinginan yang kuat itu membuat dia menjadi iri atau bahkan dengki sehingga syaitan masuk ke dalam dirinya. Jadi al-hasad wal hirs
rasa iri dengki dan terlalu menginginkan apa yang ada pada diri orang lain dengan cara sering menonton, menyaksikan, memperhatikan, kepo dengan orang lain sampai melupakan nikmat dalam kehidupan kita pribadi, itu adalah pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Yang keempat, syaitan masuk ke dalam hati manusia itu lewat, nah ini kita nggak nyangka ya, lewat asyab'u minat ta'am, terlalu kenyang ketika makan. Sampai makan yang terlalu kenyang juga ternyata menjadi pintu masuknya syaitan. Dan ini relate banget dengan ibadah puasa kita. Kita ngerasain ya ketika kita buka puasa itu rasanya kayak panik kan. Segala macam pengen dimakan, segala macam pengen diminum, segala macam pengen dirasain. Sehingga ketika kita makannya terlalu kenyang saat berbuka puasa, akhirnya masuklah syaitan bersama makanan yang sangat banyak itu ke dalam perut kita. Lalu mempengaruhi kita. Menjadi apa? Satu kata ulama, menjadi gampang ngantuk dan lemah untuk beribadah. Makanya wajar ketika kita bulan puasa pengen banget taraweh, tapi seringnya absen. Kenapa? Udah kekenyangan pas berbuka, akhirnya taraweh gak kuat. Kalaupun taraweh kita paksain, gak khusyuk. Jadi kita taraweh sambil nguap-nguap, taraweh sambil merem-merem, taraweh sambil kayak orang yang mau jatuh. Kemudian imam lagi baca apa kita nggak sadar dia baca surat apa, bahkan kita juga nggak tahu udah rakaat keberapa. Kenapa nggak bisa kuat beribadah? Karena tadi syaitan sudah menguasai kita lewat kenyang yang berlebihan. Kemudian ulama juga mengatakan bahayanya kenyang yang berlebihan itu, kata ulama, ayudhiba rahmatal khalqi min qalbih li'annahu yadhunnu annahum kulluhum syaba'. Hilangnya rasa kasih sayang terhadap orang lain di dalam hatinya karena dia berpikir semua orang itu kenyang. Jadi kalau kita terbiasa kenyang itu kita jadi nggak empati, teman-teman, kata Syekh Said Hawa. Kenapa nggak empati? Soalnya kita terbiasa kenyang jadi nggak pernah ngerasain lapar. Lalu kita jadi berpikir semua orang kenyang. Apalagi dalam kondisi kayak pandemi sekarang, ketika banyak orang yang susah, lapar, tapi kita ngerasa nyaman, semua stok makanan kita ada, akhirnya kita hilang empati. Kayak kemarin aja, saat minyak goreng langka, beberapa orang mampu membeli minyak goreng yang harganya mahal, yang sampai harganya 100.000 lebih, atau pakai minyak zaitun. Nah, mereka yang mampu ini tidak mampu merasakan empati terhadap masyarakat yang tidak mampu membeli minyak goreng. Kenapa? Karena mereka udah biasa aja. Jadi di luar langka, di rumah mereka masih bisa mereka masak dengan minyak goreng walaupun harganya mahal. Nah, jadi kenyang menghilangkan empati dari hati seseorang. Dampak lain dari kenyang itu adalah annahu idza sami'a kalamal hikmah la yajidu lahu riqqah. Dia kalau mendengarkan nasihat-nasihat itu dia nggak mendapatkan riqqah, itu kelembutan hati atau kepekaan. Jadi dia nggak berkesan gitu dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau dia dengar ceramah nggak berkesan, dia dengar khutbah nggak berkesan, dia dengar nasihat nggak berkesan. Kenapa? Kenyang. Kenyang itu ternyata membuat hati kita tidak lagi peka. Dan yang terakhir adalah ayyuhija fihil amrad, akan meresikokan dia terhadap banyak penyakit-penyakit fisik. Intinya kata Syekh Said Hawa, kenyang terhadap makanan yang berlebihan itu adalah madakhilus syaitan ila qalbi. Jalan masuknya syaitan ke dalam hati. Nabi SAW bersabda, al-mu'min ya'kul fi mi'an wahid wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Mukmin itu makan dengan satu usus, artinya hanya satu bagian usus dari sekian banyak bagian-bagian ususnya, sedikit saja, asal bisa menegakkan tulang punggungnya. Ini juga harus kita latih, termasuk saya pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau makannya enak, kita jadi lupa diri gitu. Ternyata itu berpengaruh bukan hanya terhadap kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan hati dan jiwa kita. Selanjutnya, di antara jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah hubbut tazyin minal athath wathiyab waddar. Suka berhias secara berlebihan. Baik itu yang berhubungan dengan perabotan, kemudian rumah, kendaraan, pakaian. Kalau kita suka pamer dengan apa yang kita miliki, lalu menghias-hiasnya secara berlebihan, maka cenderung kita akan dikuasai oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu akan membisikkan kepada kita untuk menjadi ujub, menjadi takjub terhadap diri sendiri. Kita terlalu menghias kendaraan kita secara berlebihan. Kadang kan ada orang yang kayak terlalu berlebihan dalam menghias kendaraannya,
Contohnya sampai dia pakai rotator, sampai pakai berbagai macam aksesoris. Lalu dengan hiasan-hiasan yang sangat banyak itu dia jadi membandingkan antara kendaraan dia dengan kendaraan orang lain. Muncullah rasa sombong di situ tanpa dia sadari. Terus emang nggak boleh kita menghias kendaraan, rumah dan seterusnya? Boleh. Yang dilarang itu berlebihan. Apa indikator berlebihan? Yang bisa munculkan rasa sombong, kita bisa istafti qalbak, tanya ke hati kita masing-masing. Kita menghias kendaraan itu supaya lebih safety, tambahin kayak tadi misalnya ada palang di belakang biar nggak ditabrak motor sama angkot, atau misalnya ditambahin lampu fog lamp, atau misalnya kayak di dalam kabinnya kita pasangin beberapa aksesoris kebutuhan kita. Kalau itu tidak memunculkan rasa sombong, maka itu menghias yang dibolehkan. Termasuk rumah, termasuk pakaian. Tapi kalau kita pakai pakaian yang membuat kita merasa sombong, ini branded, maka itu sudah termasuk hubbut tazyin, mencintai perhiasan yang membuat seseorang itu kemudian membuka jalan masuknya syaitan ke dalam hatinya. Di antara jalan atau celah masuknya syaitan ke dalam hati manusia, kata Syekh Said Hawa adalah al-ajalah wa tarkut tathabbut fil umur. Tergesa-gesa dan tidak teliti dalam segala urusan. Itu ternyata jalan masuknya syaitan. Nabi SAW bersabda, al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu adalah sumbernya dari syaitan, sedangkan berhati-hati dan tenang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan Allah juga mengatakan wa kanal insan ajula. Manusia itu emang suka sekali tergesa-gesa. Sampai Allah melarang Nabi untuk tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Wala ta'jal bil Quran. Atau wala la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Janganlah engkau terburu-buru membaca Al-Quran. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu secara terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat larangan untuk al-ajalah atau tergesa-gesa, terburu-buru yang negatif. Apa bedanya terburu-buru dengan melakukan sesuatu secara cepat atau dengan ritme yang tinggi? Bedanya adalah tergesa-gesa itu nggak ada perhitungan. Tergesa-gesa itu terlalu menurutkan keinginan tanpa banyak menimbang-nimbang. Sedangkan melakukan ritme yang tinggi itu lebih kepada ritme. Kalau tergesa-gesa itu adalah emosional yang tidak stabil. Kalau menjalankan sesuatu dengan cepat itu bukan emosional, itu lebih ke mengejar sebuah target, atau memang dia punya karakter orangnya cepat dalam melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang sudah matang, dengan strategi yang sudah jelas, maka nggak masalah melakukan sesuatu dengan cepat, dengan ritme yang tinggi, sambil berlari misalnya dalam tanda petik. Beda dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Sampai Nabi melarang kita untuk datang ke masjid kalau kita terlambat dengan cara berjalan tergesa-gesa. Kata Nabi, kalau kalian mendengar imam sudah sholat, kalian masih di luar masjid, jalanlah dengan tenang dan menjaga diri. Jangan sampai menyakiti orang lain, misalnya ngebut atau lari. Jalan dengan tenang saja, apa yang kalian dapat dari imam ikuti, yang kalian lewatkan nanti ditambah sendiri. Ini artinya memang Islam melarang kita tergesa-gesa dalam segala sesuatu dengan bentuk yang tidak ada pertimbangan dan merugikan diri kita sendiri. Berbeda ya antara tergesa-gesa dengan menyegerakan. Menyegerakan itu bukan tergesa-gesa, menyegerakan itu melakukan segera mungkin. Kalau tergesa-gesa dalam melakukannya dia tidak ada pertimbangan. Misalnya kayak gini, sholat. Ada yang menyegerakan sholat, ada yang tergesa-gesa dalam sholat. Apa sih bedanya? Orang yang menyegerakan sholat itu adalah orang yang sholat di awal waktu, tetapi dia sholatnya khusyuk. Sedangkan orang yang tergesa-gesa dalam sholat, bisa jadi dia sholatnya di akhir waktu, tetapi dia melakukannya dengan terburu-buru. Sehingga dia sampai nggak benar bacaannya, sampai nggak tahu udah berapa rakaat. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, berarti yang dilarang dalam Islam itu bukanlah menyegerakan. Misalnya menyegerakan taubat, menyegerakan sholat, menyegerakan berbuka, puasa, menyegerakan haji kalau udah mampu, menyegerakan nikah kalau emang udah mampu. Itu bukan tergesa-gesa, itu beda. Tergesa-gesa itu nikahnya
kawin lari, itu tergesa-gesa. Makannya, berbuka puasanya nggak dikunyah dulu, langsung ditelan, itu namanya tergesa-gesa. Tapi berbuka puasa di awal waktu ketika azan maghrib itu bukan tergesa-gesa, tetapi itu menyegerakan. Jadi kita bedakan antara menyegerakan ritme yang tinggi dalam satu aktivitas dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Sesungguhnya ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan, kata Nabi SAW. Jalan lain dari masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah darahim wad dananir wasairu asnafil amwal. Dirham, dinar, dan harta benda. Itulah jalan masuknya syaitan. Banyak banget ya saudara kandung jadi putus silaturahim gara-gara warisan, itu banyak banget. Banyak banget orang yang ribut sampai bunuh-bunuhan hanya gara-gara 1.000-2.000 rupiah. Tukang parkir, rebutan lahan parkir, akhirnya bunuh-bunuhan. Orang yang minta jatah preman untuk orang lewat, akhirnya jadi menyakiti orang lain. Ini semuanya sebabnya karena hubbud darahim wad dananir, cinta terhadap harta benda. Nah, ini juga menjadi jalan masuknya syaitan. Terus apakah kita nggak boleh jadi orang kaya? Apakah kita nggak boleh ngumpulin harta? Apakah kita nggak boleh mencari uang? Boleh. Yang dilarang itu mencintainya. Terus kalau kita mendapatkan semua itu, diletakkannya di mana? Letakkanlah harta duniawi di tangan kita, jangan di dalam hati kita. Walaupun kita menggenggam dunia dan seisinya, itu menjadi halal. Sedangkan di hati kita, walaupun 1 rupiah saja, itu menjadi penyakit dan menjadi celah masuknya syaitan. Jangan kasih celah untuk syaitan masuk ke dalam hati kita karena ada sedikit saja rasa cinta terhadap harta benda duniawi. Yang berikutnya adalah di antara abwabil azimah, pintu-pintu yang sangat berbahaya untuk masuknya syaitan itu adalah at-ta'assub lil madzahib wal ahwa. Terlalu fanatik terhadap sebuah kelompok. Baik itu kelompok dalam fikih misalnya mazhab, atau kelompok dalam suku misalnya tradisi, suku, etnis, juga dalam kelompok yang sifatnya geng, klub, ormas dan seterusnya. Kalau mereka fanatik, ta'assub, maka itu menjadi pintu masuknya syaitan. Sekarang kita diuji dengan hal itu. Ketika kita mudah tersinggung, ketika kita akhirnya karena ada orang yang salah ngomong, kita tersinggung, lama-lama kita jadi emosi, lalu emosi itu membuat kita menghalalkan darah orang tersebut, pengen menyakiti orang tersebut, pengen sampai ada yang mau membunuh orang tersebut. Kenapa? Karena ta'assub kita terhadap kesukuan, ta'assub kita terhadap kelompok itu tinggi. Kayak misalnya supporter bola nih, karena mereka ta'assub, fanatik banget dengan klub bola yang mereka bela, yang mereka sukai, akhirnya mereka jadi mudah sekali menyakiti supporter bola lainnya sampai meninggal dunia, sampai dikeroyok rame-rame, berdarah-darah. Itu gara-gara at-ta'assub. Itu gara-gara at-ta'assub. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man qatala tahta rayatin ummiyah faqutila faqitlatun jahiliyah." Siapa yang berperang, bertengkar, tawuran karena urusan kelompoknya, bukan karena Allah, maka kalau dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah, dan yang membunuhnya pun mendapatkan dosa jahiliyah yang sangat besar. Kadang-kadang yang kita fanatikin juga hal-hal yang sifatnya nggak ada hubungan dengan hidup kita secara langsung ya, kayak ini bentar lagi Piala Dunia nih, fanatik dengan Itali. Pas Italinya gagal masuk final Piala Dunia di Qatar, akhirnya fansnya Itali ini jadi marah-marah gitu kan, jadi marah-marah. Atau dulu pernah tuh final Piala Dunia antara Argentina lawan siapa misalnya. Ada yang belain ini, ada yang belain itu di satu nobar. Pas yang satunya kalah akhirnya jadi marah-marah, jadi ngeledekin, jadi bahkan sempat rame juga. Itu gara-gara terlalu ta'assub. Udahlah, kita kalau mau fanatiklah kepada kebenaran dalam makna yang positif ya. Fanatiklah kepada Allah dalam makna yang positif, tetapi jangan sampai kita berlebihan. Nah, di antara madakhil atau celah dan pintu masuknya syaitan lainnya adalah al-jahl, kebodohan teman-teman. Atau al-awam, keawaman kita terhadap ilmu agama khususnya. Kenapa kebodohan ini menjadi jalan masuknya syaitan? Karena orang yang awam, yang bodoh, yang tidak punya ilmu itu cenderung melakukan sebuah kesalahan dan dia mempertahankan kesalahannya.
Apalagi ketika orang yang bodoh ini melakukan hal yang bukan di bidangnya. Mengambil amanah bukan bagian dia, berbicara bukan yang dia kuasai. Ini sangat berbahaya. Dia bukan hanya mengundang syaitan untuk menguasai dirinya, tetapi dia juga membuka celah syaitan menguasai banyak orang. Makanya ketika orang yang tidak punya ilmu bicara tentang agama, lalu dia mengeluarkan fatwa sesukanya dia, senyamannya dia, lalu fatwa itu menyesatkan banyak orang, maka ini sebuah madakhilus syaitan yang paling berbahaya, pintu masuknya syaitan yang paling berbahaya, yang merugikan dirinya dan orang lain. Maka solusinya apa? Ya belajar. Kita harus belajar. Jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Saya nggak tahu, jangan malu. Daripada kita mengatakan memaksa untuk menjawab, lalu nanti kita akan membuat orang celaka, bahkan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, itu lebih berat lagi teman-teman. Kalau bisa kita jangan bicara kecuali apa yang kita mengerti, dan kita make sure bahwa kita memang tahu dan ngerti, punya referensi yang jelas tentang hal tersebut. Nabi SAW pernah memberikan sebuah contoh bagaimana syaitan itu mengelabui orang yang bodoh tentang ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kata Nabi, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqak." Syaitan itu datang kepada seseorang di antara kalian lalu bertanya, "Siapa yang menciptakanmu?" Fayaqul, "Allah tabaraka wa ta'ala." Orang itu menjawab, "Allah yang menciptakan aku." Lalu syaitan bertanya lagi, "Man khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulih fa inna dzalika yudhibu an. Kalau seseorang merasakan itu di dalam pikirannya, ada pertanyaan siapa yang menciptakan saya? Kemudian kita menjawab sendiri Allah yang menciptakan saya. Lalu muncul lagi pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan suka ada kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sok kritis dan nakal tentang akidah, tentang kebesaran Allah. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang syubhat kayak gini dalam hati kita, kata Nabi, maka katakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pertanyaan itu akan hilang dari pikiran kita. Kenapa? Karena itu adalah jalan masuknya syaitan untuk mengelabui pikiran kita, karena syaitan tahu keterbatasan ilmu kita. Yang terakhir teman-teman, jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia adalah su'udzon, berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu seringkali menjadi jalan masuknya syaitan untuk membisikkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran dan hati kita. Misalnya kita kayak mendapatkan sebuah berita yang tidak terlalu jelas nih. Tetapi kita langsung menyimpulkan berita itu dengan sebuah kesimpulan karena mengikuti prasangka kita. Nah, inilah jalan masuknya syaitan. Jangan menyimpulkan dulu sesuatu yang belum jelas. Jangan menyimpulkan dulu sesuatu yang kita dengar hanya sekilas. Cross check dulu, tabayyun dulu. Makanya Allah mengatakan fatabayyanu, cari tahu dulu kebenarannya, kejelasan beritanya. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam prasangka. Apalagi kalau prasangkanya salah. Benar aja kadang-kadang dosa, apalagi salah. Itu akan membuat kita akhirnya menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Maka solusinya adalah cari tahu kebenaran secara lebih kritis. Milikilah kemampuan analytical thinking atau berpikir secara analisis. Supaya kita menganalisa informasi. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Compare, bikin perbandingan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Sehingga kita tidak terbawa arus. Apalagi sekarang kita mudah sekali mendapatkan berita dan informasi di sosial media. Bahkan banyak dari kita yang kadang-kadang ketika dapat sebuah posting, ada kecelakaan misalnya ya. Ada tawuran, ada apa gitu ya, viral. Si yang punya akunnya tuh nggak ngejelasin gitu. Secara lebih jelas di captionnya ini di mana, kejadiannya, kronologisnya kayak gimana, nggak jelasin. Akhirnya kita mencari beritanya di mana? Di komen. Kita lihat komen-komen orang. Kayak misalnya yang paling gampang gini sih. Ada film, adegan film bagus gitu kan.
Kita kan penasaran itu film apa sih? Cari judul filmnya di mana? Di komen. Oh ternyata ini film A, film B, dan seterusnya. Gitu juga dengan berita. Nah karena saking mudahnya kita mendapatkan informasi tapi referensinya nggak jelas, maka kita harus lebih analytical thinking, lebih menganalisa lagi dalam menalar sebuah berita. Nggak boleh sembarangan kita menerima. Apalagi berita politik, berita yang sifatnya sosial, sehingga kita akhirnya mudah menyimpulkan lewat prasangka kita. Wah dasar suaminya jahat ninggalin istrinya, dasar istrinya selingkuh, dasar pemerintah begini, dasar ulama begitu, dan seterusnya. Kita ikutin prasangka hanya lewat sebuah postingan, hanya lewat komen, kita ikutin banyak komen-komen orang, terus kita nimbrung di situ ngikutin suara terbanyak. Ini namanya suudzon, prasangka buruk yang membahayakan kita sehingga masuklah syaitan untuk mengendalikan pikiran kita. Pernah Nabi SAW suatu ketika sedang berjalan dengan salah satu istri beliau. Jadi ini dikisahkan oleh Sofia binti Hai. Jadi istri Nabi Sofia sedang jalan dengan Nabi pulang dari itikaf. Jadi waktu itu Sofia istri Nabi itu menemani Nabi itikaf di masjid, tapi udah kemalaman. Akhirnya Nabi keluar dari masjid mengantarkan Sofia pulang. Nah karena perjalanan dari masjid ke rumah Sofia itu agak gelap, di tengah jalan Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Dua orang sahabat ngelihat Nabi lagi jalan sama seorang perempuan, sama seorang cewek. Mereka kemudian menghindar. Karena mereka takut Nabi merasa malu ketahuan jalan dengan cewek. Akhirnya mereka menghindar masuk ke sebuah gang. Nabi tahu ada mereka. Akhirnya Nabi memanggil. Kesini dulu kata Nabi. Ini adalah Sofia istri aku. Aku bukan jalan sama orang lain yang bukan mahram aku gitu. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berpikir yang macam-macam tentang engkau. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam minal jasad. Syaitan itu ngalir dalam aliran darah kita. Sehingga bisa jadi sekarang kalian tidak berprasangka, tetapi ketika kalian tidak mendapatkan kejelasan berita, aku nggak klarifikasi siapa perempuan ini, suatu saat kalian akan berprasangka buruk terhadap aku. Jadi tabayyun, klarifikasi itu penting banget. Sampai Nabi aja yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, takut sahabat terjebak dalam prasangka tentang perempuan yang berjalan bersama beliau, sehingga beliau bertabayun, ini adalah Sofia istriku. Bagaimana dengan kita? Keharusan kita untuk tabayun atau mengklarifikasi sebuah berita menjadi sangat darurat sehingga kita tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan syaitan yang membuat prasangka-prasangka buruk kita terhadap orang lain. Semoga jalan-jalan masuknya syaitan yang dijelaskan oleh Syekh Said Hawa di dalam kitab Tazkiyatul Anfus ini menjadi referensi yang baik buat kita untuk menutup celah-celah syaitan agar tidak menguasai benteng hati kita. Barakallahu fikum. Ceramah ini membahas tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia, menurut Syekh Said Hawa, yang diibaratkan seperti benteng yang harus dijaga. Terdapat beberapa celah utama yang dimanfaatkan oleh setan, yaitu melalui amarah, syahwat, iri, dan dengki, terlalu kenyang, berhias berlebihan, tergesa-gesa, cinta harta benda, fanatisme, kebodohan, dan prasangka buruk. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan marah, setan dengan mudah menguasai pikiran dan tindakan, membuatnya melakukan dosa. Syahwat dan hawa nafsu yang tidak tersalurkan dengan benar juga menjadi celah lain bagi setan. Begitu pula dengan iri hati dan dengki. Ulama menekankan pentingnya mengendalikan diri melalui zikir, pernikahan yang sah, dan menjaga hati dari prasangka buruk serta fanatisme berlebihan. Terakhir, kebiasaan terlalu kenyang juga disebutkan dapat menumpulkan kepekaan spiritual. Setan terus mencari cara untuk mempermainkan manusia, sehingga diperlukan kehati-hatian dan introspeksi dan iap tandekin.